Kalau ada Oke, langsung saya mulai aja ya. Oke, berapapun yang hadir ya. Karena biar kalian terbiasa on time ya. Ya, kalian biasanya jam karet ya. Kalau saya biasanya harus on time pembelajaran itu ya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seingat saya materi kita kemarin sudah sampai di bagian mulut ya. Oke, dimana di mulut itu terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi, dimana pencernaan mekanisnya oleh gigi dan kimiawi oleh enzim tialin ya. Oke, nah sekarang setelah dari mulut dia akan menuju ke kerongkongan. Nah, di sini terdapat pada pangkal faring ya. Oke, di sini terdapat katup. Nah, yang biasa kita kenal dengan istilah katup epiglotis. Yang menutupi tenggorokan. Jadi di sini ada katupnya ya. Oke, jadi itu kenapa disarankan ketika kalian makan tidak sambil berbicara ya, karena takutnya makanannya akhirnya masuk ke rongga pernapasan. Nah, ya. Oke. Di sini di bagian kerongkongan. Nah, oke ya. Oke, akan menuju lambung. Nah, dan di sini tidak ada pencernaan kimiawi karena di sini hanya terdapat gerakan meremas ya. Ya, jadi makanan yang tadi udah dikunyah dia akan menjadi bolus ya, dan bolus ini masuk ke kerongkongan, dia akan mengalami gerak meremas atau namanya gerak peristaltik ya pada 2/3 bagian bawah kerongkongan, di mana gerak peristaltik ini berfungsi untuk mendorong makanan. Nah, oke ya. Nah, kemudian, nah ini mekanismenya. Nah, kemudian makanan tersebut dia akan masuk ke dalam lambung. Nah, di lambung ini si makanan tersebut akan mendapatkan pencernaan kimiawi. Nah, di sini ada 3 enzim. Kalian mungkin lebih mudahnya menyingkatnya dengan istilah perih. Nah, biasanya saya kalau ngajar saya buat singkatan saja biar lebih mudah ya. Perih itu yaitu pepsin, renin, dan HCl. Oke ya, pepsin, renin, dan HCl. Oke, pepsin. Nah, oke, silakan dibuka mikrofonnya. Nah, kita mulai sesi tanya jawab ya. Ada yang tahu apakah fungsi dari enzim pepsin? Yuk. Saya Bu. Ya, oke, silakan dijawab. Saya Bu. Embun bening ya, oke, silakan. Ya, mengubah protein menjadi pepton. Oke, betul ya. Jadi apa sih bedanya protein dengan pepton? Jadi kalau protein itu bentuknya masih makro, kalau pepton itu ukurannya sudah mikro, jadi lebih kecil lagi ya, sehingga lebih mudah nanti dalam proses penyerapan makanan. Oke, tadi ada pepsin. Mohon maaf ya, rame ya, kedengaran nggak di sana? Ramenya di sini. Saya ada di ruang guru soalnya. Oke, setelah pepsin tadi ada enzim renin. Nah, oke, ada yang tahu apa fungsi dari enzim renin? Silakan yang bisa. Ya, oke. Sebentar. Saya cek tadi siapa ya yang ngomong duluan? Cewek ini kayaknya. Nabila. Ya, oke, silakan Nabila, renin. Bu, fungsi enzim renin adalah untuk meningkatkan tekanan darah. Bukan ya, bukan. Saya stop, bukan. Ya, silakan saya lempar. Saya Bu. Syafana. Syafana, ya oke, silakan Syafana. Mengubah protein dalam susu menjadi molekul yang lebih kecil, yang disebut peptida. Oh iya, betul. Oke ya. Jadi kalau tadi pepsin ya mengubah protein menjadi pepton, tapi tidak semua protein. Nah, khususnya untuk protein susu itu ada sendiri ya, yang ini diolah oleh namanya renin ya, jadi mengubah protein susu ya. Oke, namanya Safan. Oke, kemudian yang terakhir yaitu HCl. Nah, oke ya. Pertanyaannya, apakah nama lain dari enzim HCl? Saya bu. Lagi ini. Siapa? Java. Ya, oke, Java.
ini Asam saya tunggu klorida. Iya betul, Java. Java nggak mau ikut Olimpiade Fisika? Anu lagi. Ya oke, betul ya, Java namanya asam klorida ya. Oke, jadi Java ya. Jadi kalau ada pertanyaan enzim apa sih sebenarnya, di organ mana sih sebenarnya makanan itu akhirnya bersifat asam, atau enzim manakah yang bersifat asam, maka jawabannya adalah HCl ya. Karena di situ nama lainnya adalah asam klorida. Nah, fungsinya sendiri adalah untuk membunuh kuman. Nah, kemudian saya lanjut ke presentasi. Nah, ya. Oke. Kemudian di lambung. Oke, saya lanjutkan. Ya, tadi ya, berfungsi untuk membunuh kuman, mengaktifkan pepsin menjadi pepsin ya. Oke, pepsin tadi sudah ya, mengubah protein menjadi pepton. Renin berfungsi untuk mengumpulkan protein susu ya. Oke, tadi sudah ya, khusus yang terdapat di dalam susu ya proteinnya. Nah, oke. Nah, setelah dari lambung, nah ini pertanyaan selanjutnya, siap-siap untuk menjawab. Saya tidak tahu jawaban ini ada di buku kalian atau tidak. Setelah dari lambung, maka ya makanan tersebut akan masuk ke dalam usus halus ya, di mana usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Oke, ya, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu duodenum atau usus 12 jari. Yang kedua yaitu jejunum atau usus kosong. Kemudian yang ketiga adalah ilium atau usus penyerapan. Saya ulangi, usus halus terbagi menjadi 3, yaitu duodenum atau usus 12 jari. Kemudian duodenum jejunum ya atau usus kosong, dan ilium usus penyerapan. Pertanyaan selanjutnya ya, ini yang bisa jawab hebat, sering baca berarti. Oke ya. Mengapa diberi nama usus 12 jari? Silakan yang bisa jawab. Mengapa diberi nama usus 12 jari? Bu. Ya, oke, Savana ya. Ya. Ya, oke, silakan dijawab Savana. Karena apa? Panjangnya yang seukuran 12 jari. Iya, betul. Dijajarkan sama ya. Jadi kenapa sih kok diberi nama usus 12 jari? Ternyata itu ada ceritanya. Karena ukurannya sama juga dengan ukuran 12 jari tangannya orang dewasa. Oke, Savana jawab lagi. Pertanyaan yang kedua. Oke. Mengapa diberi nama usus kosong? Yo. Mengapa diberi nama usus kosong? Oke, silakan. Oke, ada yang bisa jawab? Mengapa diberi nama usus kosong? Aku jawab ya. Ojo. Aku jawab ya. Ojo, Share screen aja. So tampil Ayo, mengapa diberi nama usus kosong? Ya, Nabila menyalakan mikrofon. Ya, oke, silakan Nabila. Karena lapar. Karena lapar. Wah, ini juga lapar nih, udah siang. Ayo, silakan yang lainnya. Aduh. Mengapa? Ya, oke. Siapa nih? Yunita. Yuk, silakan Yunita. Karena panjangnya yang seukuran 12 jari. Oh, itu tadi usus 12 jari, sayang. Ayo, bukan. Yuk. Saya Qurratul Aini, silakan. karena jika diturunkan dari kata yaitu yang berarti dalam bahasa Inggris modern. Kurang jelas. Bisa lebih keras lagi, kencang lagi nak suaranya. Ambil teriak, enggak apa-apa. Saya nggak kedengaran. Yuk. Karena Karena
Jejunum jika diturunkan dari kata sifat jejun yang berarti lapar dalam bahasa Inggris modern. Oh, tidak. Nggak tahu ya, ini kayaknya nggak ada deh di sumber-sumber. Oke, silakan. 1 menit saya kasih waktu. Nanti kalau nggak bisa baru saya yang jawab. Kenapa diberi nama usus kosong? Saya Bu, Ya, oke. Siapa ini? Riantika. Yuk, Riantika. karena jejunum itu berasal dari bahasa Latin, jejunus yang berarti kosong. Jejunum yang berarti kosong. Kosongnya tuh kenapa kira-kira? Ceritanya itu kenapa? Kok bisa diberi nama kosong itu loh? Kenapa? Ya, itu loh masalahnya. Karena tempatnya makan. Karena tempatnya makan. Makannya di mulut saya. Ayo, di mana? Kan ada ceritanya tuh, kayak usus 12 jari. Oh, karena ukurannya tuh seukuran 12 jari orang dewasa. Nah, terus kenapa kok diberi nama kosong? Nah, ayo. Ada ceritanya. Yo. Ya Bu, Ya, oke, Faik. ya Bu, Faik ya? Ya, oke, silakan Faik. iya Bu. Usus kosong atau jejunum disebut demikian karena usus sering ditemukan dalam keadaan kosong setelah meninggal. Betul sekali. Ya, oke, Faik. Ya. Jadi ceritanya begini. Kalau kalian ngelihat gimana sih kita ngecek orang meninggal itu? Pastinya biasanya kalian ngelihat apanya dulu? Pupil ya. Biasanya pernah nggak ngelihat di film-film atau ngelihat secara langsung ini orang sudah meninggal? Oh, dicek nafasnya, hidungnya ya. Oh, sudah nggak bernafas lagi. Denyut nadinya ya, tangannya dipegang ya. Dipegang, oh sudah tidak berdetak lagi ya. Kemudian dilihat matanya, pastinya kalau yang di bidang medis paham ya. Karena orang meninggal itu pupilnya akan membesar. Nah, satu lagi. Nah, jika mengadakan forensik ya, otopsi, maka ketika bagian perutnya dibelah, maka bagian usus kosong ini memang benar-benar kosong. Jadi semua makanannya itu akan minggir. Nah, itu kenapa diberi nama usus kosong. Oke, paham ya? Oke. Setelah lanjut dari usus kosong, ya oke, jadi ada ceritanya nih ya. Setelah lanjut dari usus kosong, maka masuk ke ilium atau usus penyerapan. Nah, kalau ini saya kayaknya nggak usah tanya ya, kenapa diberi nama usus penyerapan? Ya pastinya karena di sana fungsinya untuk penyerapan makanan. Oke. Tadi saya sempat terlewat di bagian lambung. Nah, jadi memang ada materi yang saya bedakan. Jadi ada soal yang akan keluar di soal UN dan ada soal yang akan keluar di Olimpiade. Ini beda, ya. Kalau nanti soalnya keluar di UN, maka enzim yang ada di lambung hanya 3. Perih, pepsin, renin, HCl. Itu kalau kalian baca buku SMP, ya. Tapi nanti kalau kalian menjawab soal Olimpiade, ya, menjawab soal Olimpiade, maka sebenarnya ada satu enzim lagi bisa kalian tulis, ya. Bisa sekalian tulis. Namanya adalah lipase gastrik atau lipase lambung. Ya. Jadi di lambung itu juga ada satu enzim namanya lipase lambung dalam jumlah sedikit ya, dengan pH dari 3 sampai 6. Ya, oke. Jadi sebenarnya di lambung itu selain ada pepsin, renin dan HCl, sebenarnya juga terdapat lipase dalam jumlah sedikit. Nah, ini biasanya sering keluar di soal Olimpiade, ya, soal jebakan. Biasanya kalau kalian cuma bacanya buku SMP nggak bakalan ada enzim ini ya. Tapi kalau yang dibaca buku SMA maka enzim ini akan ada ya, meskipun jumlahnya sedikit. Oke, itu tambahan tadi untuk di bagian lambung. Oke, jelas ya? Oke. Kemudian ya. Nah, ya, oke. Kemudian di sini di bagian usus halus tadi saya kembalikan ke usus halus. Tadi juga akan mendapatkan kiriman enzim dari pankreas. Ya, kiriman enzim dari pankreas. Jadi pankreas ini tidak dilewati tapi dia mengirimkan enzim yang kita singkat dengan istilah TAL. Nah, apa itu TAL? Udah tahu ya? Tripsin, amilase, dan lipase. Ya, oke ya. Tripsin, amilase, dan lipase. Ya, oke. Tidak bisa. Oke.
Bentar ya. Nah, mana tadi? Nah, di mana kalau letak pankreas kelihatan ya dari kalian ya? Oke ya. Layar saya terlihat? Iya, Bu. Terlihat ya? Oke. Iya, Bu. Terlihat, Bu. Ya, oke ya. Di sini ada kantong empedu, kemudian di sini hati. Nah, ya. Ini saluran empedu, oke ya, dan ini pankreas. Nah, oke, pankreas inilah yang menghasilkan kelenjar pankreas inilah yang menghasilkan 3 enzim tersebut ya, yaitu tripsin, ya, amilase dan lipase. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang bisa langsung ya? Apakah fungsi dari enzim tripsin? Yo, silakan. Saya, Bu. Ya, oke, silakan Java. Tripsin mencerna protein menjadi polipeptida. Salah, Bu. Salah. Kan tadi proteinnya udah diubah ya. Ayo, itu kalau kalian lihat buku tadi tidak menggunakan analisis. Ya kan? Tadi di lambung protein sudah diubah menjadi pepton oleh pepsin. Jadi ketika nyampai di usus halus sudah tidak ada lagi yang namanya protein. Yang ada adalah pepton. Ya, oke. Sekarang ya buku kan juga buatan manusia ya. Oke. Sekarang siapa yang mau lanjutin jawab? Yo, tadi masih sama. Apakah fungsi dari tripsin? Saya, Bu. Ya, oke, Syafana, silahkan. Mengubah pepton menjadi asam amino. Iya, betul sekali ya. Oke, sekarang kalian saya ajarin gimana caranya menganalisis ya. Oke, jadi saya ulang lagi ya. Protein yang kalian cerna, oke ya, kan di mulut masih ukurannya masih belum terkecil kan ya, karena di mulut itu yang diperkecil adalah karbohidratnya, oke ya, masuk ke tenggorokan kerongkongan ya, kemudian masuk ke lambung. Nah, di lambung ada pepsin yang mengubah protein menjadi pepton, artinya ukurannya diperkecil ya. Ternyata itu masih belum cukup untuk diserap ya, karena ukurannya masih tergolong mikro pepton. Barulah di usus halus ya, si pepton tadi diubah menjadi lebih kecil lagi yang namanya asam amino oleh tripsin. Nah, jadi fungsi tripsin adalah mengubah pepton menjadi asam amino. Oke, paham ya? Oke, yang amilase sudah paham fungsinya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah fungsi dari enzim lipase? Saya, Bu. Ya, Embun, silakan. Menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ya, oke, ini jangan sampai terlepas ya. Menguraikan lemak menjadi asam lemak plus gliserol ya, jadi ada plusnya ya. Oke, itu tadi enzim yang dilepaskan oleh pankreas. Kemudian selain mendapatkan kiriman enzim dari pankreas, ternyata di usus halus ini juga mendapat kiriman ya empedu di sini ya. Oke, yang berfungsi untuk mengemulsikan lemak dari hati ya. Oke, nah empedu ini merupakan hasil ekspresi di dalam hati. Jadi zat warna empedu ini akan memberikan ciri warna coklat pada feses kalian. Nah ya, oke, jadi sebenarnya warna yang terdapat dalam feses kalian atau tinja kalian itu berasal dari zat warna empedu. Oke, sampai di sini di usus halus ada pertanyaan lagi. Sebenarnya kalau kalian mau tanya ada enzim apa lagi banyak ya sebenarnya. Tapi mungkin kalau untuk materi SMP mungkin itu saja ya yang umum ya. Mungkin kalau kalian mau banyak baca lebih banyak lagi ada enterokinase, ada sukrase, maltase, laktase, erepsin, disakarida, peptidase, itu bisa kalian baca sendiri ya. Kalau nanti untuk ikut olimpiadenya. Nah ya, oke. Kemudian setelah tadi mendapat kiriman enzim di bagian duodenum ya, sebenarnya tepatnya di bagian duodenum. Kemudian di bagian jejunum itu sebenarnya sudah terdapat lipatan atau lekukan ya.
yang disebut dengan jonjot usus ataupun fili. Nah, ya oke ya. Oke, ini sudah jonjot usus ataupun fili. Oke. Oke, nah ini sudah terlihat ya. Nah, bisa dilihat nih ya, jonjot-jonjot. Jonjot usus ya ataupun fili, bentuknya seperti ini. Nah, di dalam jonjot ini ya sudah terdapat pembuluh darah. Ya, sudah terdapat pembuluh darah. Sehingga nanti penyerapan makanannya nanti akan dibawa oleh sel darah merah. Ya, nanti kita masuk ke pembelajaran sistem peredaran darah. Jadi fungsi sel darah merah itu diantaranya untuk menyalurkan makanan yang apa? Makanan hasil dari sistem pencernaan. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya, oke, yang bisa langsung jawab, apakah fungsi dari jonjot usus atau fili tersebut? Oke, silakan. Bu. Ya, oke. Saya, Bu. Savana, ya. Savana apa Kurotul tadi ya? Saya kok. Kurotul, ya. Oke, silakan Kurotul. Apakah fungsi dari jonjot usus atau fili tersebut? Memperluas bidang penyerapan. Iya, betul sekali ya, memperluas bidang penyerapan. Jadi berlekuk-lekuk itu akhirnya sebenarnya kalau di jembreng ya, ditarik ya, itu sebenarnya akhirnya lebih luas permukaannya ya, sehingga proses penyerapan makanan ya itu berlangsung lebih sempurna. Ya, oke ya. Di jejunum ada jonjot fili, kemudian di ilium juga terdapat jonjot fili ya. Dimana di ilium tadilah tempat terjadinya proses penyerapan makanan ya. Oke. Vitamin, nutrisi, asam amino ingat ya, asam amino adalah pecahan dari protein ya. Protein dipecah menjadi pepton oleh pepsin dan dipecah lagi menjadi asam amino oleh tripsin ya. Kemudian ada penyerapan asam lemak, gliserol dan vitamin dan mineral ya di dalam usus halus. Kemudian setelah dari usus halus, kemudian lanjut kemana? Yuk. Nah, lanjut ke usus besar. Oke, ini luasnya ya bisa terlihat di sini ya, 264 meter persegi. Wah, bisa dibayangkan ya kalau ususnya dijembreng, sama kalau kalian belah ayam itu ya. Belah ayamnya ayamnya dicuci, ususnya dibersihkan, itu kan panjang ya, ususnya dibersihkan, dimasak loh di lain makanan ya. Oke, nah, kita lihat ini adalah struktur dari usus besar. Nah, ya. Cukup jelas ya, terlihat usus besar. Nah, usus besar ini ada yang naik atau ascendent, kemudian yang transversal atau mendatar, dan descendent ataupun yang turun. Kemudian di bagian sini adalah rektum, barulah anus. Nah, oke ya. Pertanyaan selanjutnya, proses apakah yang udah ngerjain tugasnya pasti bisa ya. Proses apakah yang terjadi di usus besar? Fatan ya, nih Fatan on dari tadi nih mic-nya. Ya, oke, silakan Fatan. Reabsorpsi apa? Dan penyerapan kembali. Penyerapan kembali untuk apa? Kenapa, Bu? Untuk penyerapan kembali apa? Penyerapan kembali air. Ya, betul. Oke. Kemudian ada yang lain lagi? Satu. Ada mbaknya ya, Mafaza. Ketawa Fatan. Ada mbaknya. Mbaknya juara Olimpiade biologi nih. Langsung dimatikan mic-nya. Ya. Ngene deh Mbak. Ya. Selain reabsorpsi, ada apa lagi? Ini pernah keluar loh di soal Olimpiade, malah soal Olimpiade SD. Usus besar itu ada fungsi yang lain. Ya, oke, Quratul Aini selain reabsorpsi.
memproduksi vitamin, menghasilkan lendir, membentuk dan mengeluarkan fes. Ya, oke, betul ya. Memproduksi vitamin, terutama vitamin K itu diproduksi di usus besar ya. Ini pernah keluar ya di mana? Di soal olimpiade di mana terbentuknya. Ini ya, oke lah. Fatan saya kasih nilai 1, Protela ini juga saya kasih nilai 1. Ya, oke. Nah, kemudian bagaimana Bu kalau misalnya kita makannya, itu udah masuk gangguan ya. Saya selesaikan ini dulu, gangguan pada sistem pencernaan ya. Jadi setelah tadi dari usus besar ada proses reabsorpsi, kemudian lendir dan kemudian apa tadi? Pembentukan vitamin ya. Nanti sisa-sisa ya, sisa-sisa yang tadi sudah tidak terserap lagi hasilnya. Kemudian nanti akan menuju ke rektum dan biasanya kalau sudah penuh nanti sphincter kalian akan bunyi ya, yang artinya kalian udah merasakan untuk kebelat BAB ya. Ya, oke, dan keluar menuju lewat anus. Oke, silakan. Kita sudah selesai untuk tahapan proses pencernaan. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut gangguan pada sistem pencernaan. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Oke, ini ya tadi ada reabsorpsi ya di usus besar, air, garam, mineral, kemudian pembusukan ya. Dan di sini ada proses peristaltik, gerakan peristaltik ya untuk mengeluarkannya. Nah, ini kalau mau ditulis semua enzim-enzimnya cukup banyak ya. Tadi di lambung ada pepsin, renin, HCl. Kalau mau ditambahkan, biasanya di soal olimpiade ada lipase gastrik namanya. Gastrik itu lambung, jadi lipase lambung ya. Kemudian usus halus ya. Ada kiriman dari ke pankreas yaitu TAL, ini yang biasanya keluar untuk soal anak SMP ya, tripsin, amilase, lipase. Kemudian yang lainnya ini tambahan, bisa kalian pelajari biasanya kalau olimpiade ya. Oke. Kemudian ada kiriman juga empedu dari hati yang berfungsi untuk mengemulsikan lemak ya. Oke. Ya. Ya, oke ya. Nih, kalau zat makanan karbohidrat maka yang paling kecil di sini adalah glukosa yang diserap. Kalau lemak maka asam lemak dan diserolnya yang diserap. Ya, sudah jelas ya, yang dicerna oleh lipase, protein, asam amino ya yang paling kecil. Garam mineral tetap garam mineral dan vitamin tetap vitamin. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke gangguan pada sistem pencernaan. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Mungkin saya ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke gangguan. Satu pertanyaan berhubungan dengan gangguan. Adakah yang bisa menjelaskan gangguan yang disebut dengan istilah konstipasi? Oke, ada yang tahu apa itu konstipasi? Ya, oke, silakan. Yuk, Faik. Sembelit. Iya, apa itu? Betul sekali. Sembelit itu gimana? Sembelit itu gimana? Ya. Kurang serat. Bentar Faik ya. Ya, Faik. Sembelit. Iya. Sembelit itu susah membuatkan feses. Jadi kalian tuh kalau BAB tuh susah gitu ya. Ya. Jadi penyebabnya susah buang air besar, bahasa ininya mungkin ya. Mungkin bahasanya kalian sembelit. Ya, susah sekali ya sampai mengeden ya bahasanya ya. Jadi penyebabnya kurang minum ataupun kurang serat sehingga menyebabkan susah untuk buang air besar. Nah, oke. Tadi itu biasanya sering keluar loh di soal konstipasi ataupun sembelit. Nah, oke. Ya, beberapa penyakit. Nah, ya. Ini ada parotitis atau penyakit gondong, penyakit karena virus menyerang kelenjar air ludah di bagian bawah telinga. Kemudian ada xerostomia, penyakit pada rongga mulut yang ditandai dengan rendahnya produksi air ludah. Ya, nanti di Google Classroom-nya, PowerPoint-nya saya share ya. Karena materi kita udah selesai, jangan lupa next week kita ya. Oke. Xerostomia, penyakit pada rongga mulut yang ditandai dengan rendahnya produksi air ludah. Oke ya. Kondisi mulut yang kering membuat makanan kurang tercerna dengan baik.
Kemudian ada tukak lambung, ya, luka pada dinding lambung. Nah, ya. Oke, apendisitis. Nah, oke. Apendisitis atau infeksi usus buntu, ya, appendix, ya. Sudah sering dengar ya kalian? Oke, dapat menyebabkan radang selaput rongga mulut, kemudian diare atau mencret. Nah, aku gak enak sekali ya jelasin ini. Mudah-mudahan kalian tidak ada yang lagi makan ya. Ya, infeksi bakteri maupun protozoa pada usus besar, ya. Jadi di sini proses penyerapan air di usus besar terganggu. Jadi seperti kalian tahu bahwa di usus besar itu ada proses reabsorpsi dan ini terganggu, akhirnya fesesnya menjadi encer, ya. Kemudian ada konstipasi atau sembelit tadi ya. Nah, jadi penyerapan air di dalam usus besar terjadi secara berlebihan, akibatnya feses menjadi sangat padat dan keras, ya. Oke, udah selesai nih materinya, habis. Yo, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Bu mau bertanya, Bu. Ya, oke, silakan Pak Ik. Kenapa kalau setelah makan gulai itu perut menjadi padas, Bu? Menjadi padas. Padas itu apa? Panas. Panas? Iya, Bu. Saya pernah makan gulai terus jadi panas perutnya, Bu. Makan apa? Gula? Gulai, Bu, gulai kambing. Saya dengerinnya gula. Ya, jadi memang ada beberapa makanan ya. Intinya sebenarnya kalau dalam agama itu udah jelas ya. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Dan sesuatu yang kurang itu juga tidak baik ya. Ya. Berlebihan main juga nggak baik ya, buat kesehatan dan buat uang ya. Kemudian kurang main juga nggak baik ya. Sama juga dengan konsumsi makanan. Nah ya, konsumsi makanan. Gulai itu berasal dari daging kambing ya. Daging kambing ini memang cenderung bersifat panas ya. Jadi itu kenapa kalian biasanya disarankan untuk tidak makan banyak-banyak, apalagi masih di usia kalian ya, sebenarnya cukup sehat juga. Cuma kalau misalkan kalian tidak terbiasa mengkonsumsinya, maka itu akan mengalami perut itu juga bisa mengalami adaptasi ya terhadap sesuatu hal yang baru. Ya, sama ibaratnya seperti ini. Ada seorang anak yang dibesarkan, dia itu terbiasa dengan AC dari kecil. Nah, sehingga sistem tubuhnya tidak bisa menerima jika udaranya sudah panas, meskipun itu perubahan suhunya tidak terlalu signifikan. Mungkin buat kalian di kelasan panas, tapi kalian fine aja meskipun tanpa AC misalkan ya, ataupun cukup dengan kipas. Tapi buat anak yang biasa terbiasa hidup dengan AC dari bayinya, maka perubahan suhu yang naik sedikit saja dia sudah tidak kuat. Nah, jadi tubuh itu juga mengalami proses adaptasi. Sama halnya dengan ketika seorang anak dari kecil tidak terbiasa terkena udara luar. Artinya dia selalu misalkan naik kendaraan ya. Naik kendaraan, saya yang gampang aja analoginya. Dia selalu menggunakan transportasi pribadi. Nah, sehingga dia tidak akan betah atau tidak tahan jika harus menggunakan transportasi umum atau public transportation, karena mungkin kondisi ininya juga tidak nyaman buat dia ya, sehingga dia mengalami mual dan lain sebagainya. Tubuh mengalami adaptasi. Ya, sama juga dengan makanan. Kalian tidak pernah mengkonsumsi ini. Ya, sehingga ketika itu adalah panas dan kalian pertama kali mengkonsumsi, kalian tidak akan kuat perut kalian, lambung kalian. Nah, kalian tidak pernah mengkonsumsi lombok, sambal. Sehingga buat kalian ketika itu ada sambal sedikit saja kalian sudah merasa pedas. Sama halnya seperti itu. Sehingga lambung tidak terbiasa. Di rumah kalian tidak ada yang merokok. Sehingga kalian tidak pernah mencium bau rokok. Ketika ada kalian mencium bau rokok sedikit saja, itu kalian sudah merasa tidak nyaman. Sepertinya ini ada yang merokok. Nah, karena sensitif, karena kalian tidak terbiasa. Berbeda halnya kalau kalian sudah terbiasa dengan mengkonsumsi ataupun dengan lingkungan seperti itu, kalian tidak akan peka lagi. Jadi oke, paham ya maksud saya ya? Nah ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Saya Bu mau nanya. Ya, silakan Nabila. Bu, kalau sakit usus buntu, kalau sudah parah kan kadang dioperasi, dipotong umbai cacingnya, apakah ada pengaruh untuk tubuhnya? Karena kan saluran umbai cacingnya dipotong. Iya.
Sebenarnya sistem kelengkapan tubuh itu akan membantu dari sebenarnya menyambung dari yang kemarin ya, akan berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh. Ya, oke ya. Dan ada yang sampai bilang ya, jika infeksi itu disebabkan oleh bakteri ya, infeksi di bagian usus buntu ya, itu jika tidak dioperasi itu kan sangat sakit sekali ya, tidak akan kuat. Jadi sebagian besar satu-satunya solusi hanyalah untuk dengan mengoperasi, dan itu tidak ada efek samping ya, maksudnya tidak ada gangguan dengan sistem pencernaan kalian ya, karena itu hanya berupa umbai saja ya, umbai saja ya, mungkin hanya berkurang pada nantinya pada sistem imunitas ya, sama dengan amandel tadi. Cuma tonsil atau amandel itu kan masih bisa kita, rasa sakitnya kan masih bisa tertahan, paham ya maksudnya, dan masih bisa dilakukan obat alternatif. Tapi kalau sudah usus buntu ini langsung ini, rasa sakitnya itu sudah sudah nggak kuat ya, meronta-ronta biasanya, yang sudah langsung kadang sampai pingsan, sehingga satu-satunya solusi ya dengan melakukan operasi. Jadi untuk efek ininya tidak masalah, tidak ada hubungannya dengan sistem pencernaan ya. Oke, mungkin hanya berkurang pada sistem kekebalan tubuh dan itu nggak masalah ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Oke, silakan kalau mau ada pertanyaan ya, karena next week kita ulangan ya. Ulangannya nanti pilihan ganda saja ya. Dan saya tidak memberikan kisi-kisi ya. Saya tidak memberikan kisi-kisi kalau ulangan ya. Suka-suka saya yang buat soal. Ya, oke, ada pertanyaan lagi? Oke, ada pertanyaan yang lain? Fatan, ada pertanyaan? Silakan. Kok Fatan tak sih duripno? Videonya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, oke, yang lainnya. Yang lainnya silakan kalau ada pertanyaan. Oke, nggak ada. Ya, kalau nggak ada mungkin bisa dinyalakan videonya sebentar. Ya, saya ambil close foto. Ya, ini terrecord kok, terrecord. Nyalakan dulu videonya sebentar sebelum saya close. Ya, oke, Aisyah, Cindy sebentar aja. Ya, sebentar aja. Cindy, Embun. Kemudian Fatan udah nyala sih dari tadi. Gunawan, Hikmatul, Java. Oke. Oke, sudah terlihat ya. Syafira, oke, terima kasih. Faik, mana Faik? Faik belum terlihat ini Faik. Nggak apa-apa, belum mandi, cuma Bu Airin yang lihatnya. Putri Nur Kamarina, oke. Muhammad Faik belum dinyalakan. Muhammad Faik belum dinyalakan. Oke, Safana masih mati sebentar. Oke, nyalakan sebentar. Ya, Faik udah nyala. Ya, oke, Safana. Ya, oke, sudah. Ya, oke, sudah. Aisyah Maharani. Aisyah Maharani. Oke. Nah, ini terrecord ya. Jadi nanti saya sambil cek ini. Ini anaknya yang mana? Ya. Ya. Oke. Demikian pertemuan kita hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa next week kita ulangan. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.